persiapkan diri kita mau memuji Tuhan. Kita boleh kasih salam dulu dong, kita bergerak dulu dong ke kanan kiri. Kita ya baru sampai, kita kasih tos juga boleh. Kita ucapkan selamat pagi. Oke. Oke, boleh bangku yang di belakang boleh dikosongkan dulu ya. Kita isi yang bagian depan dulu, supaya nanti yang hadir boleh mengisi yang masih kosong di bagian belakang ya. Baik, kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara-saudari. Siap memuji Tuhan? Amin. Siap memuji Tuhan? Amin. Amin. Siapa di sini yang mulai Tuhan gitu ya. Mulai Tuhan di mana nih Tuhan gitu. Tapi mau tetap percaya sama Tuhan bahwa Tuhan yang mampukan setiap kita untuk melewati segala apapun yang kita alami. Amin. 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 Kita mau nyanyikan lagu Tiada Ku Ragu Lagi. Ya Tuhan, terima kasih. Kita katakan ya. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu.
setiap kami punya proses yang berbeda. Setiap kami punya rintangan yang berbeda Tuhan. Tapi kami punya satu pribadi Allah. Yesus kami yang sama. Yang bisa membawa kami keluar dari setiap proses yang kami alami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesusku. Ya, kami percaya bahwa hidup kami ada dalam rencana-Mu Tuhan. Bahwa hidup kami ada dalam tujuan Tuhan. Dan kami mau terus percaya dan pegang Tuhan. Terima kasih Yesus.
kami percaya. Kami mau belajar untuk berjalan melakukan apa yang kami imani Tuhan. Karena kami tahu kami punya Allah yang luar biasa. Mungkin pencobaan kami menurut kami besar, tapi kami punya Allah yang kami besar. Allah yang lebih besar dari semua yang kami alami. Ajar kami Tuhan untuk memiliki iman yang mau berjalan dalam iman itu, yang mau melakukan sampai iman itu terwujud atas kami Tuhan. Seberapa percaya kita kepada Tuhan kita sampai hari ini. Seberapa percaya kita kepada Tuhan kita. Yesus, Yesus,
Allah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kami Tuhan. Dalam perjalanan hidup kami terus melihat Engkau Tuhan. Melihat Engkau di sisi kanan kami Tuhan. Melihat Engkau di depan kami Tuhan. Ini yang buat kami percaya bahwa kami mampu melewati setiap kesulitan dalam hidup kami. Kami mampu mengatasi segala persoalan dalam hidup kami. Karena ada Engkau. Karena kami percaya janji kemenangan Kau berikan kepada kami. Masa depan yang penuh pengharapan, itulah yang Kau berikan kepada kami. Dan kami katakan kami percaya akan hal itu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau terus menguatkan kami. Kau terus menuntun kami Tuhan. Kami percaya bahwa semakin lama kami menjadi orang yang semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Bahkan sekalipun kami harus melewati alam baka, lembah kekelaman, kami kuat oleh karena ada Engkau Tuhan. Karena ada Allah Immanuel yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami mendengar firman-Mu, kami mendengar perkataan-Mu. Engkau berbicara kepada kami, Engkau berkata-kata kepada kami. Karena firman-Mu sumber kehidupan bagi kami. Firman-Mu adalah pelita dan terang bagi hidup kami Tuhan. Berfirmanlah ke dalam hati kami, karena kami siap untuk mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Kiranya hikmat Tuhan yang mengalir dalam diri hamba-Mu, untuk hamba berkata-kata, menyampaikan kebenaran ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami percaya, kami semua sudah siap untuk mendengar firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ya, shalom, selamat pagi. Ya, puji Tuhan, kita ya kembali dalam hadirat Tuhan sama-sama. Saya juga mengucapkan selamat pagi untuk saudara-saudara kita yang ada di Zoom, yang terhubung dengan kita. Shalom, ya damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua dimanapun ya kita berada. Saya percaya bahwa Tuhan senantiasa menuntun kita, amin. Ya, pagi hari ini saya ingin kita sama-sama membuka kitab Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai dengan yang ke-15. Ya, kitab Keluaran ayat 8 sampai dengan yang ke-15. Judulnya, ya, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kemenangan Orang Israel Melawan Orang Amalek. Ya, oke, sudah dapat semua? Ya, kita akan baca bersama-sama ayat 8 sampai dengan 15 dengan suara yang keras, 3, 2, 1. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidiam. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di siang satu dan seorang di siang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semua ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah kepada telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dan dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhan panji-panjiku. Ia berkata
berkata tangan di atas puji-pujian Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun temurun ya. Puji Tuhan. Ya, jadi ini sebagian cerita tentang bagaimana bangsa Israel berperang ya sebelum mereka sampai ke tanah Kanaan ya. Jadi kita perlu tahu bahwa ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka harus menghadapi musuh-musuh. Mungkin coba kita renungkan dulu, kira-kira kenapa mereka harus berperang mengalahkan musuh-musuhnya? Kenapa mereka harus berperang? Kenapa mereka tidak berdamai saja? Permisi ya, saya mau lewat, saya mau ke tanah Kanaan, mohon izin untuk saya lewat di negara saudara, di kerajaan saudara. Pertanyaannya, kenapa mereka harus berperang? Mengapa mereka harus memerangi bangsa-bangsa yang mereka lewati? Apakah tanda kutip ya harus mereka menunjukkan nih agama yang benar nih ya, kamu harus tunjuk ya, diperangin, dikalahin. Seperti itu? Tentu tidak ya. Kira-kira kenapa? Coba kita renungkan. Kenapa kira-kira ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka harus berperang? Pernah nggak kamu pikir gitu, saudara? Kenapa ya harus diperangin bangsa Filistin, Amalek, apalagi ya, Amori, diperangin ya, dan dikatakan harus ditumpas sampai habis. Ya, kalau nggak ada yang jawab, saya yang jawab aja sendiri. Jadi saudara, jadi kenapa bangsa Israel itu harus berperang, harus memerangi bangsa-bangsa yang mereka lewati? Ya, bukan untuk bukan untuk menunjukkan bahwa mereka sebuah bangsa yang kuat. Ya, bukan juga untuk ini loh, kami membawa nama agama. Kalau kamu nggak percaya dengan agama kami tumpas, nggak seperti itu. Ya, tapi Tuhan sedang mau menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa mereka punya Allah yang dahsyat. Ya. Karena pada waktu itu orang-orang pada zaman itu mereka hidup dalam penyembahan berhala. Ya. Mereka menganggap bahwa berhala mereka adalah Tuhan yang hebat. Ya. Berhala adalah sesuatu yang kelihatan. Ya. Ya. Mereka membuat patung, ya, ada namanya dewa Molok, dewa apa lagi, macam-macam dewa. Mereka buat besar-besar dan kelihatan. Dan mereka percaya bahwa itu adalah Allah mereka, Tuhan yang berkuasa dalam hidup mereka. Sehingga mereka menyembah kepada mereka. Sedangkan bangsa Israel, mereka punya Tuhan yang tidak kelihatan. Abstrak. Kamu pernah lihat? Ada bangsa lain bisa melihat Tuhannya orang Israel? Bisa dilihat? Orang Israel pun sendiri nggak melihat. Tuhannya seperti apa? Jadi saya percaya bahwa kenapa Tuhan memerintahkan untuk menumpas, untuk memerangi bangsa-bangsa lain, ya. Bahkan ditumpas sampai habis. Saya percaya karena supaya orang melihat bahwa Israel punya Tuhan Allah yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang perkasa. Sekalipun mereka tidak melihat sosok Allah itu. Amin. Amin. Jadi Allah sedang menunjukkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang Allah yang ajaib perkasa. Tuhan sedang menunjukkan kehebatannya, kedahsyatannya. Dan itu harus dilihat oleh bangsa-bangsa lain yang menyembah kepada berhala. Nah, ini di sini artinya bagaimana bangsa ini sebagian cerita bagaimana bangsa Israel berperang melawan bangsa-bangsa yang mereka lewati untuk menuju ke tanah Kanaan. Dan di sini mereka menghadapi orang Amalek namanya ya, suku Amalek. Ya. Nah, satu ketika mereka harus melintasi dan mereka harus menghadapi bangsa Amalek ini. Ya, ya saya percaya ini bangsa yang besar, ya, karena ini Tuhan berbicara kepada Musa, ya. Dikatakan di situ ayat 8 yang kita lihat sama-sama ya. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim, ya. Jadi ketika mereka tahu
bangsa Israel akan lewat, ya, akan menuju ke tanah Kanaan, mungkin melewati daerah mereka, ya, mereka datang untuk memeranginya. Ya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa, dikatakan perintahkan untuk Yosua pergi berperang, sedangkan kamu harus naik ke atas bukit. Ya. Akhirnya ya Musa memerintahkan itu kepada Yosua untuk berperang melawan bangsa Amalek, dan dikatakan situ bahwa Musa dan disertai dengan Harun dan Hur itu naik ke atas bukit untuk berdoa. Ya. Dan nanti kita akan lihat bagaimana Tuhan bekerja ketika mereka ada di atas gunung itu, ada di atas bukit. Ya. Nah, jadi saudara kasih Tuhan, tema hari ini yang saya ingin sampaikan, ya, lupa saya berikan judulnya, kuasa doa dan pertolongan Allah. Ya. Saya percaya bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, orang percaya sama seperti bangsa Israel ketika mereka menuju tanah Kanaan, mereka harus menghadapi peperangan. Dan saya percaya juga bahwa ke dalam kehidupan kita, ya, kita harus melewati banyak peperangan-peperangan. Betul nggak? Betul nggak? Katakan dulu kanan kirinya saudara, ya. Bahwa dalam perjalanan hidupmu, kamu akan mengalami peperangan demi peperangan. Ya. Ya, kenapa? Karena gambaran bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu menjadi gambaran kehidupan masa kini. Kalau saudara membaca, kita lihat ya mereka selalu perang gitu ya, perang. Ya. Itu bisa menjadi gambaran tentang bagaimana perjalanan kehidupan kita juga yang sama. Kita akan mengalami peperangan demi peperangan, walaupun bukan peperangan secara fisik. Ya. Saudara akan mengalami ya peperangan dalam pikiran saudara, pergumulan dengan persoalan-persoalan hidup saudara. Ya bisa saja ketika saudara bergumul, saudara lemah. Waduh, terdesak nih dengan masalahnya. Akhirnya menjadi lemah. Ya. Mungkin bisa jadi ketika saudara mengalami pergumulan, saudara menjadi orang yang kuat. Saudara bisa menghadapi persoalan-persoalan itu dan berkata, oh aku bisa karena Tuhan. Tapi ada kalanya kita menjadi lemah. Nah, satu ketika ini kita akan kembali kepada Keluaran pasal 18 ini. Ya, kita lihat situ bagaimana Tuhan memerintahkan untuk Musa, ya, menyuruh Yosua untuk berperang melawan Amalek, menghadapi mereka. Sedangkan Musa, Harun dan Hur, mereka pergi naik ke atas bukit untuk berdoa. Dari cerita ini apa yang saya mau sampaikan? Yang pertama adalah kuasa doa itu membuka jalan untuk kemenangan. Amin. Ya. Kita baca dulu ayatnya, ya. Ayat 9, Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Ayat 11, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Ya, perhatikan di situ. Yang terjadi adalah ketika Musa mengangkat tangannya, yang terjadi apa? Israel menjadi kuat. Mereka menjadi sangat kuat. Mereka mampu memukul mundur bangsa Amalek. Jadi bagi Tuhan, kita harus mengerti tentang kuasa doa. Ketika kita dalam persoalan, ketika kita dalam masalah, siapa yang kita andalkan? Siapa yang menjadi harapan kita? Ya.
Dari firman Tuhan ini kita sama-sama belajar bahwa doa menjadi sebuah kuasa yang begitu besar untuk mengubah segala sesuatu. Dikatakan ketika Musa mengangkat tangannya, ya, kuatlah siapa? Bangsa Israel. Ya. Di sini siapa yang ketika engkau punya persoalan, engkau datang kepada Tuhan, engkau menyerahkan kepada Tuhan. Walaupun ketika mungkin engkau menyerahkan kepada Tuhan, engkau belum melihat cahaya. Engkau masih melihat kegelap, yang kau lihat masih gelap gulita. Belum ada cahaya sedikit pun. Tapi engkau terus berkata, Tuhan engkaulah Immanuel. Engkau Allah kekuatanku. Engkau Allah penolongku. Saya percaya doa membuat kita menjadi orang-orang yang kuat. Amin. Jadi ketika ada persoalan, ketika ada tantangan, ada pergumulan, percayalah bahwa doa menjadi satu-satunya jalan untuk kita memiliki kekuatan. Amin. Ketika kita datang kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan. Sama seperti ketika bangsa Israel melawan orang Amalek ini. Ya, ketika dikatakan ketika Musa mulai mengangkat tangannya, maka kuatlah bangsa Israel. Tetapi, ya katakan tetapi, apabila ia menurunkan tangannya lebih kuatlah Amalek. Ya. Ketika mulai turun, penat, tiba-tiba terdesak mundur nih barisan tentara Israel. Ya. Artinya apa? Bahwa ketika kita berdoa, maka akan ada yang namanya kuasa yang tidak kita lihat, kuasa yang tidak mungkin kita mengerti, yang menolong kita, yang memampukan kita untuk kita menjadi kuat. Ya saya membagikan ini, saya punya pengalaman pribadi yang mungkin nggak baru-baru ini gitu. Ya persoalan nggak cuma satu, nggak cuma kejadian peristiwa yang kasus yang saya alami dengan mobil saya gitu. Banyak persoalan-persoalan yang lain gitu. Ya kalau ketika dipikirkan itu menjadi lemah. Ketika saya mikirkan, aduh kenapa ya kok ini belum selesai masalah ini ada masalah lagi. Belum selesai masalah ini masih ada masalah lagi gitu. Jadi ketika dipikirkan lihat kok banyak sekali persoalannya, kok banyak sekali masalahnya. Mungkin bisa stres, mungkin kita berpikir, aduh kenapa ya ikut Tuhan kok malah begini. Ya, ikut Tuhan kok malah bukannya enak tapi kok malah ada persoalan. Tapi saya belajar menyerahkan kepada Tuhan. Saya coba tenang, saya menyerahkan kepada Tuhan. Gitu ya. Dan saya bersyukur ketika saya bawa dalam doa, ya, ketika saya mulai menyerahkan segala apa yang saya alami kepada Tuhan. Saya memiliki ketenangan dan saya memiliki kekuatan. Awalnya saya memiliki pikiran saya betul-betul buntu, saya nggak tahu harus saya bagaimana. Saya nggak tahu Tuhan saya harus berbuat apa yang harus saya lakukan. Saya nggak mengerti cara menyelesaikan persoalan ini, saya nggak ngerti Tuhan. Ya. Saya hanya memuji Tuhan, saya datang pada Tuhan, saya berdiri menghadap tembok, saya mulai berkata-kata kepada Tuhan, Tuhan, aku minta kekuatan daripada Engkau Tuhan. Ya. Berikan hikmat kepada saya Tuhan. Saya percaya bahwa Engkau yang berperang bagi saya Tuhan. Saya terus berdoa dan ketika saya mulai berdoa, maka ada yang namanya suara Tuhan. Ketika saya mulai berseru-seru kepada Tuhan, saya mendengar ada suara Tuhan berbicara. Di situ saya melihat ada terang. Saya melihat dalam kegelapan itu seperti ada terang. Yang sebelumnya gelap gulita. Saya nggak ngerti saya harus melakukan apa. Ketika orang tanya, ini gimana, kamu harus berbuat apa? Saya nggak ngerti. Saya jujur saya nggak ngerti, saya nggak tahu harus buat apa. Karena memang betul-betul gelap. Saya nggak tahu. Tapi ketika saya
berdoa, saya berlutut, saya memuji Tuhan, saya nyembah Tuhan. Saya memandang kepada Tuhan, saya terus berdoa. Tiba-tiba ada satu suara yang berbicara kepada saya, dan dari suara itulah seperti ada titik terang. Tuhan mulai bukakan terang itu sedikit demi sedikit. Gitu ya. Ya puji Tuhan, sampai hari ini ya Tuhan terus bekerja, terus menolong. Ya saya percaya bahwa pertolongan Tuhan itu akan tuntas. Amin. Pertolongan Tuhan akan menyelesaikan semuanya. Bahkan dikatakan bahwa Tuhan yang berperang bagi kita, sehingga kita tidak perlu berbuat apa-apa. Ya. Saya jujur dalam apa yang saya alami, saya diam, saya nggak berbuat apa-apa. Saya hanya bicara, ya saya beberapa orang saya telepon, minta pandangan, minta pendapat, minta arahan. Ya. Dan justru saya tidak berbuat apa, saya hanya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Saya bawa kepada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ya. Dan saya melihat bagaimana pertolongan Tuhan yang begitu ajaib. Ini satu kesaksian yang saya sampaikan adalah ketika kami belum punya rumah pada waktu itu. Kami bergumul untuk punya rumah, waktu itu masih ngontrak kami. Anak-anak masih kecil. Dan rumah yang kami kontrak itu kecil juga, kamarnya cuma satu. Istri saya terus ngomong, ini anak-anak udah mulai besar. Masa kita mau, ini kamarnya cuma satu, gimana ini? Jadi itu cukup menggelisahkan saya gitu, karena bicara, kalau ada uangnya enak aja gitu kan, ada uangnya enak aja, sudah beli gitu kan. Masalahnya nggak ada uang. Tapi kondisi dikatakan ya memang perlu, karena anak-anak udah mulai agak gede gitu, udah SD kan. Masa tidur sekamar terus gitu kan, satu kamar terus gitu. Tapi saya agak kesal gitu ya, sebenarnya hati lagi kesal gitu. Ini paham gak sih, kita belum punya uang gitu kan. Saya lumayan agak gede, tapi saya kalau saya bilang ke istri saya, kalau kita pindah untuk ngontrak lagi saya nggak mau, saya bilang. Saya nggak mau. Dan waktu itu doanya adalah Tuhan berikan kami mau pengen punya rumah yang jarak dari toko, kami masih punya toko waktu itu, sekarang udah nggak punya. Jarak toko dengan rumah kami itu nggak jauh. Kenapa? Karena ya istri saya nggak bisa naik motor. Waktu itu belum ada Gojek nggak salah ya, belum ya. Jadi belum tahu baru malu mulai, tapi cara mesennya belum tahu. Jadi langganan lah. Jadi harus saya terus yang nganter bolak-balik. Jadi kan kesulitan. Memang kalau saya waktu itu ngambil perumahan, sudah ada itu perumahan Jokowi, tapi kan jauh banget gitu. Saya mikir kalau dari nggak mungkin gitu, nggak efektif dari toko. Saya perumahannya ngambilnya di Sempaja Ujung atau di Batu Cermin sana, jauh sekali gitu, nggak efektif. Akhirnya saya mulai berdoa, Tuhan, kami pengen punya rumah, Tuhan, tapi belum punya uang. Dan ini ya nggak punya uang tapi sombong gitu ya, pengen punya rumah, tapi rumahnya nggak jauh-jauh dari toko gitu kan. Ya kan tahu sendiri saudara, rumah di tengah kota harganya nggak murah gitu. Jadi ya saya bilang saya berdoa aja, kita berdoa. Akhirnya berdoa ya, kalau mulai ini di sana waktu itu saya ingat Bapak Jose nawarkan tempatnya yang rumahnya sekarang itu, saya bilang harganya berapa? 0,5 M lebih. Wah, saya bilang 0,5 M lebih. Enggak lah, saya bilang gak punya uang, kami gak mampu bayarnya. Pas saya cuma bilang Tuhan pasti beri yang terbaik. Ya akhirnya kami berdoa, terus berdoa ya. Istri juga masih bilang, ini kayak apa nih gitu. Lah mikir-mikir keliling-keliling. Saya bilang sekali lagi tegasin, kalau pindah rumah, kalau ngontrak lagi enggak, saya bilang. Akhirnya kami terus berdoa, ya saya ajak istri berdoa, bawa kepada Tuhan. Sehingga satu ketika kami dapatlah rumah kami yang sekarang ini. Ya itu pulang dari toko pulang dari toko itu nggak sengaja tuh di beranda Facebook itu muncul rumah dijual. Dan letaknya nggak jauh dari tempat kami ngontrak sekarang ini, dulu gitu ya.
Jadi kami dulu ngontraknya di depan, agak ke depan. Gitu ya. Mungkin yang lain tahu ya rumah kami dulu kecil. Akhirnya saya coba cari tahu rumah itu dan rupanya memang sepertinya kayak Tuhan yang atur. Orang yang mau jual rumah itu lama jual itu nggak laku-laku. Sudah ada yang beli, sudah apa harganya nggak cocok, nggak laku-laku. Ya singkat cerita orang ini bilang, ya mungkin itu rumah itu memang disiapkan untuk kamu katanya. Karena memang ya orang Kristen juga dia gitu ya. Orang Kristen juga yang punya rumah itu. Jadi memang rumah itu dijual nggak laku-laku gitu. Ya. Dan ketika saya coba negosiasi itu langsung deal. Nggak perlu proses lama. Waktu itu dia minta sekian ratus juta, saya tawar, akhirnya deal. Ya. Dan prosesnya juga nggak lama, cuma 2 minggu atau 3 minggu gitu. Selesai. Dan semuanya orang yang ngurusin. Orang yang urus gitu. Jadi saya tinggal tanda tangan aja. Urusan semua di bank udah selesai. Malah dapat bonusnya kami bisa pulang ke Sumatera, nggak salah waktu itu. Dapat bonus bisa pulang ke Sumatera satu keluarga. Jadi saudara kasih Tuhan, kita harus percaya bahwa ketika dalam sebuah persoalan, doa menjadi sebuah kekuatan saudara. Dan saudara bisa mengatasi masa-masa hidup. Amin. Jadi ketika saudara dalam pergumulan, dalam persoalan, bawa kepada Tuhan. Duduk diam di hadapan Tuhan. Sama seperti Musa ketika mereka menghadapi bangsa Amalek. Yosua, kamu yang berperang, kamu yang pimpin. Ya. Aku percayakan barisan tentara ini kepada kamu. Kamu yang atur bagaimana strateginya, kamu yang selesaikan. Aku akan naik ke atas bukit. Aku akan berdoa. Dan betul ketika Musa mulai berdoa, ketika dia mulai mengangkat tangannya dengan tongkatnya, bangsa Israel begitu gagah perkasa, memukul mundur tentara Amalek. Ya. Tapi kita baca di ayat 11, rupanya mengangkat tangan terus tuh pegel juga rupanya ya. Ada yang pernah nyoba ngangkat tangan seharian begini terus? Ada yang pernah? Atau nyembah Tuhan 2 jam begini terus? Ada yang betah? Mungkin 10 menit aja kita mampu, haleluya, haleluya gitu kan. Oh enggak lama turun lagi tangannya. Ya, rupanya fisik Musa terbatas juga gitu ya. Ketika dia angkat tangan, mulai lelah, turun. Dan ketika tangan Musa mulai turun, maka bangsa Amalek punya kekuatan untuk memukul mundur bangsa Israel. Kita baca lagi dulu sebelum kita lanjutkan. Ya. Ayat 12 ya. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di siang satu, seorang di siang lain. Ya. Mari kita lihat di situ bahwa ini sesuatu yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita mendoakan sesuatu persoalan dalam hidup kita, tapi belum kunjung datang jawaban dari Tuhan. Kau menjadi lelah, Tuhan, kenapa ini aku sudah bertahun-tahun berdoa untuk persoalanku, tapi kenapa belum ada jawaban? Mungkin kau ngerasa sudah mulai lelah. Kita mulai menuntut Tuhan, Tuhan tolong. Tapi sepertinya telinga Tuhan tertutup untuk seruan kita. Kita menjadi lelah, Tuhan, sehingga akhirnya gak semangat ini berdoa. Gak semangat lagi datang kepada Tuhan. Gak semangat lagi datang ke gereja. Situasi ini bisa terjadi kepada siapa saja. Engkau bisa berdoa, engkau memang awal-awal berdoa nih. Tapi ketika kita berdoa, belum juga ada jawaban. Belum juga ada titik terang, masih gelap. Itu bisa membuat kita memang penat. Sepertinya kenapa ya? Apa yang salah?
Mengapa doa saya nggak dijawab Tuhan? Mengapa masih ada persoalan-persoalan yang saya hadapi? Ya. Oke, bisa ya. Ya. Nah ini yang perlu kita pahami bahwa saat kita lelah, Tuhan menyediakan penolong. Makanya penting namanya sebuah komunitas, saudara. Pentingnya sebuah komunitas. Ketika engkau berdoa sendiri, ketika engkau membawa pergumulan kepada Tuhan dan belum juga ada jawaban. Ketika engkau dalam sebuah komunitas, ada orang yang menguatkan kita. Ada orang yang menopang kita. Di sini ada Harun dan Hur menopang tangan Musa. Ya. Mereka lihat, wah ini kayaknya Musa udah mulai kelelahan nih. Ketika mereka mulai kelelahan, mereka mulai ambil inisiatif, nggak disuruh sama Musa. Musa nggak nyuruh, Harun tolongin dong, Hur sini dong. Masa kamu nggak perlu nggak? Tapi Harun dan Hur punya inisiatif. Dia cari apa? Cari batu. Ini kayaknya Musa mulai kelelahan nih. Musa mulai penat ini. Tangannya mundur, tangannya turun. Wah, bangsa Israel kehilangan arah, bangsa Israel mulai lemah. Mereka cari batu. Oke, bisa dilihat kan mungkin fotonya ya. Ini ada sebuah contoh, bisa ilustrasi. Ya, bisa tayangkan? Ya. Oke, tunggu sebentar. Oke. Ya ini ilustrasi aja ya, hanya gambaran saja. Artinya bahwa Musa lelah, gitu ya, penat tangannya. Ada Hur, ada Harun. Ya. Mereka punya inisiatif. Ini pemimpin kita nih mulai penat nih, mulai capek nih, ya. Dan ketika tangannya turun, yang terjadi adalah bangsa Israel mengalami kemunduran, mengalami kekalahan. Akhirnya mengambil inisiatif, mereka cari batu, ya, untuk Musa duduk. Dan mereka menopang Hur di sebelah kiri dan Harun di sebelah kanannya. Sehingga tangan Musa tetap terangkat ke atas, dan ketika tangan Musa tetap terangkat, kemenangan terjadi atas bangsa Israel. Bangsa Israel mampu mengalahkan, menumpas habis bangsa Amalek. Dari sini apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama adalah ketika engkau mulai berdoa, engkau mulai lelah, ya, engkau perlu yang namanya komunitas. Engkau perlu teman. Dan percayalah bahwa Tuhan memberikan komunitas kepada kita. Tujuannya apa? Untuk menguatkan kita. Pentingnya komunitas adalah ketika kita dalam kondisi seperti ini, ada orang yang menguatkan. Ya. Jadi saudara, ketika saudara dalam sebuah rumah rohani, engkau perlu punya komunitas. Katakan dulu kanan kirinya, engkau perlu punya komunitas. Amin. Jadi jangan menjadi orang yang hanya datang ke gereja, engkau tidak terlibat dalam komunitas. Kenapa? Karena engkau bisa lelah. Engkau berdoa bisa lelah. Musa saja, orang yang diurapi Tuhan, orang yang dipakai Tuhan, dipercayakan Tuhan bisa mengalami kelelahan secara fisik. Dia butuh bantuan Hur dan Harun. Jadi Tuhan bisa memakai orang-orang di dalam komunitas kita untuk menguatkan kita. Jadi saudara kasih Tuhan, ketika saudara dalam pergumulan, ya, sepertinya saudara, ya ini kalau saudara dalam komunitas ya, kalau saudara dalam sebuah pergumulan, saudara sepertinya ketika saudara sepertinya kok mengalami pertolongan Tuhan, ya, pertolongan Tuhannya kayaknya cepat banget gitu ya. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, ya. Percayalah bahwa
dalam hidup saudara itu ada yang namanya Hur dan Harun. Kita perlu yang namanya Hur dan Harun dalam hidup kita. Ya. Kalau kita menjadi orang Kristen seorang diri, kita menjadi lelah. Kita bisa penat, kita bisa capek, kita bisa berhenti. Tapi ketika ada Harun dan Hur dalam hidup kita, percayalah engkau menjadi kuat. Karena ada orang-orang yang menopang engkau. Ada orang-orang yang membela engkau. Ya, saya dalam komunitas saya bawa orang-orang di komunitas, di komsel. Saya berdoa untuk mereka. Saya sebut nama mereka. Karena saya percaya bahwa doa memiliki sebuah kuasa. Yang membuat orang menjadi kuat. Yang membuat orang akhirnya bisa mengatasi persoalan-persoalan dalam hidupnya. Akan ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan yang akan menolong mereka. Walaupun mungkin kita terbatas memberikan masukan, memberikan nasihat kepada orang-orang di sekeliling kita. Tapi percayalah, doa menjadi sebuah kekuatan yang akan menolong kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang menang. Amin. Saya ingin menjadi pemenang. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Taruh pengharapanmu kepada Tuhan. Ya. Percayalah bahwa apa yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka berperang melawan orang Amalek, Tuhan memberikan kekuatan sehingga mereka mampu mengalahkan orang Amalek. Ya. Mari kita lihat dalam Galatia 6 ayat 2. Kita lihat di dalam Galatia 6 ayat 2. Dikasih ketika baca bersama-sama. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya. Jadi sudah kasih Tuhan, itu pentingnya kita hidup dalam komunitas. Ya. Ada orang yang berdoa untuk kita. Saya percaya bahwa saya ketika dalam persoalan bisa mengatasi bukan hanya karena saya bertekun dalam doa, tapi karena ada Hur, ada Harun dalam hidup saya. Amin. Bukan semata-mata karena saya tekun berdoa. Karena Tuhan tempatkan Harun dan Hur dalam hidup saya. Sehingga saya mampu mengatasi, saya mampu menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup saya. Ya. Kalau saya bisa tenang menghadapi persoalan-persoalan itu, salah satunya adalah karena ada Hur dan Harun dalam hidup saya. Yang mendoakan saya. Yang berseru-seru kepada Tuhan untuk saya. Karena itu penting sekali saudara. Tinggal dalam apa? Komunitas. Jangan pernah tinggalkan komunitas. Banyak kesaksian yang dialami dalam komunitas kami. Bagaimana Tuhan menolong mereka dalam persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Ya. Ya. Bagaimana Tuhan sepertinya membuat ya ada hal-hal yang unik, yang lucu yang saya lihat. Bagaimana akhirnya masalah yang mereka hadapi bukan menjadi sesuatu yang menakutkan. Bukan menjadi sesuatu yang membebani, tapi menjadi sesuatu yang buat mereka akhirnya ya sampai ada kata-kata saya istilahnya ada yang ya saudara kita ada yang di komsel kami ada yang sering kebanjiran dibilang berdamai dengan banjir. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa bilang berdamai dengan banjir? Saya percaya bahwa itu karena Tuhan berbicara kepadanya. Roh Kudus membisikkan sesuatu kepadanya. Sehingga masalah bukan sebuah persoalan yang menyiksa hidupnya. Kalau masalah menjadi sesuatu yang menyiksa hidupmu, maka engkau harus datang kepada Tuhan.
Amin. Jangan jadikan masalah sesuatu yang menyiksa hidup kita. Tapi masalah membuat kita menjadi orang yang Tuhan persiapkan menjadi orang yang lebih kuat. Ya, saya percaya bahwa itu tujuan Tuhan dalam hidup kita. Masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi untuk kita menjadi orang yang gagah perkasa seperti bangsa Israel. Ya. Kan saudara kasih Tuhan, mari kita belajar seperti apa yang dialami oleh Musa. Ya. Ketika mereka harus berperang melawan bangsa Israel, melawan bangsa Amalek, mereka datang kepada Tuhan. Mereka menyerahkannya semua kepada Tuhan. Mari kita lihat di ayat 13. Kita akan baca bersama-sama ayat 13. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kita di situ, Yosua mampu mengalahkan bangsa Amalek dan rakyat dengan apa? Mata pedang dikatakan. Saya percaya bahwa kemenangan bukan semata-mata karena Yosua punya pengalaman, punya strategi dalam berperang. Tapi kembali bahwa ketika kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Amin. Sudahkah kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan? Atau kita masih bergantung mengandalkan kekuatan kita? Mengandalkan cara berpikir kita? Mengandalkan kekuatan kita. Ini aku orang berpengalaman, aku orang berpendidikan. Pengalamanku banyak. Hari ini kita belajar dari peristiwa ini bahwa bergantung kepada Tuhan menjadi solusi bagi hidup kita ketika kita mengalami persoalan. Kita buka dalam Mazmur pasal 20 ayat 8. Satu orang bisa bacakan untuk kita semua. Ya. Orang dunia memegahkan dirinya dengan apa? Kekuatannya. Orang dunia memegahkan diri dengan segala hikmatnya. Tapi kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita bermegah dalam Tuhan. Amin. Jadi mari kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan terhadap persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi. Pergumulan apapun yang kau hadapi, belajarlah bergantung kepada Tuhan. Dan percayalah, engkau akan melihat terang Tuhan. Engkau akan melihat kekuatan Tuhan yang begitu ajaib menolong engkau. Sebesar apapun masalahmu, serumit apapun persoalanmu, ketika engkau mulai bergantung pada Tuhan, maka akan ada jalan keluar. Maka akan ada namanya pertolongan Tuhan. Ketika engkau mulai ngerasa gak sanggup, Tuhan menyiapkan penolong bagi engkau. Tuhan menyediakan Hur dan Harun bagi engkau, sehingga kau mampu untuk mengatasinya. Amin. Jadi mari kita sama-sama jadikan doa sebagai sebuah kehidupan dalam hidup kita. Ya. Jangan pernah andalkan kekuatanmu ketika engkau dalam persoalan. Jangan pernah andalkan pengalamanmu. Tapi mari kita sama-sama mengandalkan Tuhan. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja, Tuhan berperang. Dan kita akan mengalami janji Tuhan bahwa Tuhanlah yang berperang bagi kita dan kita hanya menonton saja. Itu janji Tuhan yang akan Tuhan berikan bagi kita. Dan saya percaya kita akan semua akan mengalaminya. Ada amin? Amin. Saya percaya bahwa pertolongan Tuhan nyata. Amin.
Katakan dulu kanan kiri saudara, pertolongan Tuhan nyata ketika engkau berdoa. Ya. Amin. Jadi bawa dulu dalam doa, ya. Bertelut di hadapan Tuhan, ya. Bersujud di hadapan Tuhan. Engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Engkau akan mulai melihat cahaya, dan cahaya itu mulai terang, dan engkau mulai bisa apa yang harus saya lakukan. Ya. Dan saya percaya tindakan-tindakan berikutnya Tuhan akan menolong sehingga kita mampu mengatasi persoalan-persoalan dalam hidup kita. Ada amin? Oke, saya undang semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Mari kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan kita semua sama. Tidak ada yang berbeda. Setiap kita akan mengalami yang namanya proses Tuhan. Setiap kita akan menghadapi proses Tuhan, baik masalah, persoalan, tantangan, atau apapun itu dalam hidup kita. Dan kita juga tidak pernah tahu kapan proses itu akan kita hadapi. Kita juga tidak akan pernah tahu kapan hari itu datang. Tapi hari ini Tuhan berbicara kepada kita. Kalau engkau sedang dalam pergumulan, kalau engkau sedang dalam persoalan, dalam masalah, situasi yang rumit, Tuhan berbicara, datang kepadanya. Sama seperti bangsa Israel, ketika mereka diperhadapkan dengan sebuah persoalan harus menghadapi bangsa Amalek. Bangsa yang besar, bangsa yang kuat. Mungkin secara jumlah mereka kalah. Bangsa Israel kalah secara jumlah. Secara pengalaman mungkin mereka juga kalah. Bisa juga secara strategi mereka kalah. Tapi pada hari itu Tuhan berbicara kepada Musa. Bahwa mereka akan mengalahkan bangsa Amalek. Tuhan menyuruh Musa ditemani dengan Harun dan Hur untuk naik ke atas bukit. Dan terjadilah apabila tangan Musa terangkat, bangsa Israel menjadi kuat. Tapi ketika tangan Musa mulai turun, bangsa Israel mulai lemah. Mereka terpukul mundur. Tapi bersama-sama Musa ada Harun dan Hur yang menopang kedua tangan Musa, sehingga tangan Musa tetap terangkat dan membuat bangsa Israel mampu mengalahkan bangsa Amalek. Bapak sudah kasih Tuhan, percayalah bahwa ketika engkau berdoa, kekuatan Tuhan berikan kepada engkau. Ketika engkau mulai berdoa, ketika engkau mulai bersujud di hadapan Tuhan, ketika engkau memerahkan hatimu di hadapan Tuhan, ada kekuatan yang supranatural yang tidak kelihatan yang Tuhan berikan kepada engkau. Ada tangan Tuhan yang kuat yang menopang engkau, sehingga engkau mampu mengatasi persoalan-persoalan yang kau hadapi dalam hidup. Serumit apapun itu, seberat apapun itu, tangan Tuhan yang ajaib akan kau lihat menolong hidupmu. Tangan Tuhan yang perkasa akan kau lihat memberikan kau jalan keluar, memberikan kau pertolongan.
sehingga akan ada sorak-sorak kemenangan dalam hidup. Engkau akan bersorak kegirangan oleh karena tangan Tuhan yang kuat itu menopang engkau, menolong engkau, membebaskan engkau. Jangan pernah mengandalkan kekuatanmu. Andalkan Tuhan dalam hidup. Andalkan Yesus saja, jangan yang lain. Jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan pikiranmu. Andalkan Yesus saja. Karena Dia penolong yang setia. Dia Allah yang setia. Dia memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau yang punya persoalan, engkau yang punya pergumulan, kau boleh datang kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Nyatakanlah kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan dalam hidupmu saat ini. Percayalah bahwa kau akan melihat tangan Tuhan, kau akan melihat terang Tuhan yang ajaib, menolong engkau, menopang engkau, sehingga engkau mampu mengatasi persoalan-persoalan dalam hidupmu. Tuhan akan membuat engkau seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, yang mampu menghadapi badai, yang mampu menaklukkan badai. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapak hamba berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini yang mereka sedang dalam persoalan, yang mereka sedang dalam pergumulan, yang mereka sedang ada dalam situasi sulit. Hamba berdoa menopang mereka Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan kekuatan bagi mereka Tuhan, buat mereka mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi Tuhan. Karena kami percaya di dalam Engkau ada jalan keluar, di dalam Engkau ada kemenangan, di dalam Engkau ada pembebasan. Dalam nama Yesus, Tuhan menolong, Tuhan membebaskan, Tuhan menguatkan Engkau saat ini dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Kami mau Tuhan terus bergantung kepada Engkau Tuhan. Kami mau bawa hidup kami Tuhan dalam kehidupan doa. Kami mau bawa hidup kami Tuhan terus bergantung kepada Engkau Tuhan. Karena kami percaya pertolongan kami hanya ada dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk pagi ini, untuk firman yang sudah kami dengar. Kau terus berbicara kepada kami. Bila firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Pendeta Muda Suwanto buat firman-Nya. Ya, kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin bersaksi. Disilakan maju ke depan. Ada? Silakan. Salam ya Pak. Oke, kita siap memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Amin. Amin. Mari kita bernyanyi sambil memberikan persembahan kita. Percaya pada
Tuhan saat ini kami berdoa pula yang sakit juga di tempat ini. Biar Tuhan Engkau yang berikan kekuatan dan kesembuhan juga buat mereka yang sakit. Segala penyakit apapun kami mati memutuskan Tuhan berikan kesembuhan Bapa mereka. Berikan iman yang teguh tetap percaya. Karena Engkau yang berikan kuasa dan kesembuhan itu Bapa. Kami berdoa Tuhan, kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pembangunan gereja untuk lantai 2 Tuhan. Engkau yang mencukupkan semua biaya apapun yang dibutuhkan supaya bisa dipakai untuk Natal tahun ini Tuhan. Tuhan Engkau yang berkati, keuangan semua berkati, tangan-tangan yang memberi semuanya Tuhan Engkau beri kelimpahan. Berkati dalam pekerjaan mereka dan pelayanan mereka semua Bapa. Terima kasih kita saat ini bila kami pulang Tuhan. Tuhan berkati kami semua Tuhan berkati, berikan kami hati yang gembira dari kesehatan jasmani. Tuhan berkati Engkau dan melindungi Engkau, menyinari Engkau dengan wajahnya. Berikan Engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Berikan Engkau damai sejahtera berkati dan berjalan kami pulang. Damai sejahtera menyertai kami Tuhan. Terima kasih. Berikan kami tetap hati yang gembira dalam pada majul. Haleluya. Amin. Amin.